Assalamualaikum saudara, kita tahu bahwa pandemi hingga kini belum berhenti. Dampaknya bahkan berpengaruh terhadap seluruh lini. Tak terkecuali lembaga pendidikan sebagai penopang masa depan negeri. Sebuah keniscayaan jika lembaga pendidikan harus menyesuaikan diri supaya ia tetap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tak terkecuali guru sebagai pionir atau subjek dalam pendidikan, ia juga harus beradaptasi. Ia dituntut untuk melek teknologi informasi. Sehingga siswa sebagai generasi muda, ia tetap menjadi generasi unggul dengan segudang prestasi dan potensi. Ternyata dampak pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap lembaga pendidikan yang berada di pelosok Nusantara, bahkan sekolah yang berada di jantung pendidikan Indonesia, yaitu kota Yogyakarta, juga ikut terpengaruh. Salah satunya adalah SMA Negeri 4 Yogyakarta yang kali ini bertepatan dengan ulang tahun ke-71. Maka dari itu, saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk sedikit melihat bagaimana kondisi SMA Negeri 4 Yogyakarta di saat pandemi COVID-19. Saya sudah bersama dengan Ibu Naim Uswatun Hasanah. Beliau adalah guru mapel fisika di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Langsung saja akan saya tanyakan bagaimana hambatan mengajar selama masa pandemi COVID-19 dan bagaimana cara beliau mengatasi permasalahan tersebut. Langsung saja, Bu Naim, bagaimana hambatan yang selama ini panjenengan rasakan ketika mengajar di tengah pandemi COVID-19? Berarti mengajar fisika ya? Iya, mapel fisika. Karena saya fisika itu kan harus ada praktek-prakteknya gitu loh Pak. Nah sementara kalau pembelajaran jarak jauh begitu kan kita tidak ketemu sama anak-anak langsung, anak-anak juga tidak bisa ke lab dan kayak gitu. Nah sehingga secara akademis begitu yang nilai keterampilan itu kita tidak bisa keluarkan, kita eksplor begitu. Nah, kalau saya pribadi untuk mengatasi ini saya menggunakan aplikasi simulasi di pembelajaran PET. Kalau jenengan Persa itu di sana ada banyak sekali ragam pembelajaran yang sifatnya simulasi begitu sehingga anak bisa seolah-olah dia itu melakukan praktek. Jadi anak-anak saya minta untuk membuka webnya, kemudian saya buatkan LKS-nya, kemudian anak-anak mengerjakan, membuat laporan, pokoknya seperti percobaan seperti biasa itu. Berarti selama ini walaupun pandemi tidak bisa secara langsung tatap muka, tetapi setidaknya masih ada solusi untuk mengatasi masalah-masalah itu. Iya, secara ini yang terbaik yang bisa kita lakukan ya di dalam masa pandemi. Tapi kalau misalkan kita harus memilih, diminta memilih, saya lebih memilih ketemu langsung juga gitu ya. Terima kasih Ibu Naim Uswatun Hasanah, guru di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Semoga semuanya kita berharap COVID-19 segera berakhir sehingga proses pembelajaran kembali normal, sehingga kita betul-betul bisa memastikan generasi muda Indonesia ke depan merupakan generasi emas dengan sejuta prestasi dan integritas yang tinggi. Amin. Terima kasih. Oke pemirsa, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama sharing salah satu guru di SMA Negeri 4 Yogyakarta yang mengajar dengan metode PJJ pada saat pandemi COVID-19. Untuk acara selanjutnya kita masuk acara inti dalam rangka peringatan HUT SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71 bersama saya Imam Mutahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuruddin yawaddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati
Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, yang kami hormati Ketua Komite SMA Negeri 4 Yogyakarta, yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Yogyakarta, yang kami hormati guru dan karyawan, serta siswa-siswi SMA Negeri 4 Yogyakarta yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperingati HUT SMA Negeri 4 Yogyakarta ke-71 dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di tengah pandemi tidak menyurutkan niat dan semangat kita untuk tetap berkarya untuk sekolah yang kita cintai. Sholawat serta salam mari kita panjatkan. Semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Dan kita tentu saja berharap semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Marilah kita buka bersama acara perayaan HUT SMA Negeri 4 Yogyakarta ke-71 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars 4B.
Selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala SMA Negeri 4 Yogyakarta kepada beliau yang terhormat Bapak Joko Tumuruno, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Kepala Baledikmen Kota Yogyakarta, Ibu Pengawas Pembina SMA Kota Yogyakarta, Bapak Ketua Komite dan jajarannya, Bapak Ketua Alumni dan pengurus serta Bapak Ibu alumni dimanapun berada, Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan, serta anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 4 Yogyakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa bertatap maya dalam rangka memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71 dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, yaitu bertepatan dengan berdirinya SMA Negeri 4 Yogyakarta. Pada mulanya, SMA Negeri 4 Yogyakarta bernama SMA Perjuangan, yaitu pada tahun 1950 diperuntukkan untuk para pelajar yang tergabung dalam Brigade 17 dalam rangka menyelesaikan pertempuran melawan penjajah. Kemudian pada tahun 1952, SMA Perjuangan dinegrikan menjadi SMA B nomor 2 negeri yang berlokasi atau bertempat di SMA Negeri 3 Yogyakarta di Jalan Yosudarso nomor 7. Dan kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada sore hari. Kemudian pada selanjutnya, dalam perkembangan berikutnya, terjadi perubahan nama menjadi SMA 4B yang terkenal sampai sekarang, yaitu menjadi SMA 4B. Kemudian pada tahun 1979, pindah lokasi di Jalan Magelang dengan nama menjadi SMA Negeri 4 Yogyakarta, dan sampai sekarang berkedudukan di Karangwaru, Lor, Tegalrejo, Yogyakarta. Bapak Ibu, para pemirsa di dunia maya yang saya hormati, tidak terasa bahwa SMA Negeri 4 Yogyakarta sudah berusia 71 tahun. Dan saya pribadi merupakan bagian penting daripada SMA Negeri 4 Yogyakarta. Saya merasa bangga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 4 Yogyakarta, merupakan bagian penting daripada SMA 4 Yogyakarta. Namun dengan demikian, dalam rangka terus melaksanakan
kemajuan di SMA Negeri 4 Yogyakarta tidak hanya, bagian penting itu tidak hanya dari saya sendiri pribadi, tetapi dari semua pihak, baik Bapak Ibu guru, karyawan, dan para siswa. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, Bapak Ibu, para pemirsa di dunia maya yang saya hormati. Di masa pandemi COVID-19 yang kurang lebih berjalan sampai 10 bulan terakhir ini, SMA Negeri 4 Yogyakarta dalam pembelajaran menggunakan daring atau virtual dengan harapan tidak terjadi penularan COVID-19. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui tatap muka tetapi melalui pembelajaran jarak jauh. Demikian juga para siswa dalam menggali informasi, melaksanakan KBM, bisa dilaksanakan dengan kegiatan daring. Nah, oleh karena itu dengan perkembangan zaman yang sekarang semakin maju dengan perkembangan teknologi, maka saya mengharapkan kepada para siswa dan Bapak Ibu sekalian untuk selalu belajar. Bapak Ibu yang saya hormati dan para pemirsa yang saya banggakan, pada masa pandemi COVID-19 ini, SMA Negeri 4 Yogyakarta juga menorehkan berbagai prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Tentunya saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru dan para siswa yang telah berjuang keras, tidak mengenal lelah, tidak mengurangi semangat di masa pandemi ini untuk selalu berbuat baik, berbuat maju demi prestasi SMA Negeri 4 Yogyakarta. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa di kegiatan hari ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71 ini, mohon maaf kepada para pemirsa semuanya, para alumni, Bapak Ibu, baik mantan guru, karyawan, atau para kepala sekolah, tetangga, kami tidak bisa mengundang karena mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Maka kegiatan hari ulang tahun yang ke-71 ini dilaksanakan dengan virtual. Kemudian saya juga mengharapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian bahwa kemajuan teknologi sangat pesat sekali. Tentunya saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk selalu meningkatkan kompetensinya dalam rangka memberikan layanan kepada para siswa. Kita tidak mengenal lelah, kita tidak mengenal semangat di masa pandemi ini. Dengan harapan prestasi SMA Negeri 4 Yogyakarta tetap jaya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, OSIS, komite, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas terselenggaranya hari ulang tahun SMA Negeri 4 yang ke-71 ini bisa berjalan dengan lancar, walaupun tidak dilaksanakan secara tatap muka, tetapi alhamdulillah dilaksanakan secara virtual pada hari ini, semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Dengan semangat kebersamaan, bangun kejayaan prestasi SMA Negeri 4 Yogyakarta di masa pandemi COVID-19. Inilah tema daripada hari ulang tahun SMA Negeri 4 yang ke-71 ini, dengan harapan prestasi tetap kita tingkatkan
semangat kita tingkatkan dan kebersamaan kita tingkatkan. Selamat hari ulang tahun yang ke-71. Demikian sambutan dari saya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Joko Tumuruna, Magister Pendidikan atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala Balai Dikmen Kota Yogyakarta kepada beliau yang terhormat Ibu Raden Roro Suhartati, Sarjana Hukum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Yogyakarta beserta Bapak Ibu guru dan karyawan. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Komite SMA Negeri 4 Yogyakarta. Terlebih anak-anakku, para siswa SMA Negeri 4 Yogyakarta yang Ibu cintai. Pada saat ini marilah kita tidak henti-hentinya selalu mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat yang sudah kita terima. Alhamdulillah sampai detik ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selalu kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya, anak-anakku, keluarga besar SMA Negeri 4 Yogyakarta, para keluarganya juga, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dijauhkan dari wabah pandemi yang sedang merajalela ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada SMA Negeri 4 Yogyakarta yang pada tahun ini memasuki usia yang ke-71. Tentu ini sebuah perjalanan yang sangat matang. Namun, nama besar itu tidak akan pernah datang tiba-tiba. Harus diupayakan dengan serius dan kerja keras. Terlebih pada saat ini mensikapi dan mensiasati supaya kualitas pendidikan SMA Negeri 4 dan prestasi akademik non-akademiknya di SMA Negeri 4 ini tetap menghasilkan yang terbaik. Semuanya harus diupayakan dengan kerja keras. Kepada Bapak Ibu guru, terima kasih sudah memberikan pembelajaran dengan baik di SMA Negeri 4 Yogyakarta yang saat ini semakin harus ditingkatkan kualitasnya, keprofesionalannya, dan kreativitasnya supaya anak-anak dalam menerima pembelajaran jarak jauh yang Bapak Ibu ampu senantiasa bisa diterima dengan senang hati, bahagia, dan tentu dia tidak akan pernah malas untuk selalu belajar. Untuk anak-anakku, terus tekun belajar, jangan lupa ibadahnya. Yang Muslim, yang Islam, senantiasa selalu tegakkan sholat kalian. Yang Katolik, Kristen juga jangan lupa kalian harus lakukan peribadahan di hari Sabtu atau Minggu. Dan tentu saja ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain, kepedulian, rasa empati itu juga harus kalian pupuk meskipun kalian tidak berinteraksi dengan kawan-kawan di sekolah. Bapak Ibu dan anak-anakku yang kami cintai, masa pandemi COVID-19 ini sampai saat ini belum hilang, masih kita rasakan. Tetapi semangat untuk merayakan hari lahirnya SMA Negeri 4 Yogyakarta tetap kita akan laksanakan. Maka kami dari Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta mengapresiasi kepada SMA Negeri 4 Yogyakarta yang merayakan ulang tahunnya dengan cara online saat ini. Sehingga termotivasi dengan tema yang sudah menjadi kesepakatan, dengan semangat kebersamaan kita bangun kejayaan prestasi SMA Negeri 4 Yogyakarta di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia,
Pada saat ini, Bapak Gubernur telah mengeluarkan instruksi tentang kebijakan pengetatan secara terbatas. Kegiatan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta semuanya dibatasi tanpa kecuali. Termasuk proses belajar mengajar dilakukan masih dengan dalam jaringan. Bimbingan belajar sementara yang beberapa saat yang lalu anak-anak boleh datang ke sekolah untuk meminta penjelasan Bapak Ibu guru karena kesulitan dalam memahami pelajaran. Untuk saat ini Bapak Gubernur menginstruksikan untuk dihentikan sementara. Insya Allah nanti pada saatnya kita akan lakukan kegiatan-kegiatan ini lagi dengan baik. Namun sekolah tetap mengupayakan persiapan-persiapan jika suatu saat nanti sudah ada kebijakan untuk pelaksanaan tatap muka bagi seluruh siswa di sekolah SMA Negeri 4 Yogyakarta pada khususnya dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Yogyakarta. Bapak Ibu dan anak-anakku tetap semangat dan ikuti anjuran pemerintah supaya kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini, sekali lagi Ibu ucapkan selamat berulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta. Tetap berjaya dan mempertahankan kualitas mutu pendidikannya. SMA Negeri 4 Yogyakarta jaya. Dari Yogyakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau yang terhormat Ibu Raden Roro Suhartati Sarjana Hukum atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita saksikan cuplikan kegiatan pembelajaran jarak jauh selama pandemi di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Pemirsa, untuk selanjutnya akan kita saksikan bersama sarasehan dalam rangka HUT SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71. Sudah bersama saya Pak Muhammad Abdul Malik yang nanti akan menjadi moderator pada acara sarasehan kali ini. Oke. Selamat pagi Bapak Abdul Malik. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Imam? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nanti yang akan menjadi pembicara pada kesempatan kali ini dalam rangka HUT 4B yang ke-71 siapa Pak? Yang akan hadir bersama dengan kita nanti adalah Bapak Haji Zulkarnain. Beliau seorang motivator dan sekaligus dai di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, terima kasih. Untuk acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada panjenengan Pak Muhammad Abdul Malik selaku moderator pada kesempatan kali ini dalam acara sarasehan
ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71. Oke, terima kasih Mas Imam. Ya, kita akan lanjut pada proses acara serasian pada. Oke, terima kasih Pak Imam yang telah memberikan acara ini buat saya. Kemudian kita masuk pada acara puncak, yaitu acara ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta yang hari ini ternyata nggak terasa ya. Kita udah berusia 71 tahun di 2021. Dan kita akan masuk pada era 5.0 dan area di mana kita harus berjuang. Dan hari ini kita merayakan ulang tahun ini dengan sangat sederhana karena hari ini kita masuk pada waktu PSBB sehingga ditayakan dengan sangat sederhana ya. Yang penting kita semangatnya kita harus berprestasi di masa pandemi ini. Dan dari ini sekali yang berbahagia kita akan masuk pada tata rakit adicara yang berikutnya, yaitu pemotongan tumpeng ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta. Mohon berkenan kepada Bapak Kepala Negeri 4 Yogyakarta, Bapak Joko Tumuruno, Magister Pendidikan, berkenan melakukan pemotongan tumpeng. Dan mohon berkenan pada guru muda kita, Bapak Ervinggo Pasya Jaya. Beliau guru ekonomi dan terlahir di tahun 1996. Jadi masih imut banget nih, saya udah omot kalau saya. Monggo Pak Joko berkenan untuk melakukan pemotongan tumpeng. Teman-teman kameramen silakan. Ya, ada timur Bapak, monggo silakan. Dan sewu. Oh ya, oke. Harapannya bahwa dengan pemotongan tumpeng ini ada estafet kepemimpinan yang akan kembali diteruskan kepada teman-teman yang masih muda. Beliau yang terlahir pada tahun 1996, wah masih muda banget pokoknya. Dan Pak Joko akan menyerahkan estafet SMA Negeri 4 pada yang muda untuk kembali berjuang agar SMA Negeri 4 Yogyakarta jauh lebih maju. Jangan lupa Pak dikasih ayamnya yang gede Pak, biar semangat Pak. Ya demikian proses di SMA Negeri 4 Yogyakarta akan segera dilampaui. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Mohon berkenan duduk kembali kepada stage dan kita akan masuk pada acara berikutnya, yaitu pelepasan burung. Kepada teman-teman panitia untuk menyiapkan pelepasan burung dalam rangkaian hari ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam suasana yang sangat cerah. Jadi pasti burung akan lebih terbang tinggi lagi. Lebih terbang tinggi lagi. Monggo silakan berkenan bersiap Bapak Kepala SMA Negeri 4 Yogyakarta beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Yogyakarta untuk melepas burung. Monggo diserahkan ke Pak Joko satu. Monggo dipegang dulu Pak Joko, dilepaskannya bersama-sama. Bu Syarifah, Waka Humas, Bapak Dr. Andes Agus Riono selaku Waka Urusan Kurikulum. Dan satu lagi Bapak Dr. Andes Susilo Eriono selaku Waka Urusan Kesiswaan. Saya akan hitung 1, 2, 3 untuk melepas. Kita dulu. Pun siap Pak Sus. Nah, monggo Pak KTU SMA 4 Yogyakarta. Oke, kita lepas bersama. Tahan kamera. Ya, oke. 1, 2, 3. Iya. Ya, ternyata akan terbang tinggi. Ya, demikian pelepasan burung SMA Negeri 4 Yogyakarta. Monggo silahkan berkenan untuk duduk kembali ke tempat duduknya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada tata adicara berikutnya, yaitu motivasi dari beliau Bapak Haji Zulkarnain. Kepada Bapak Zulkarnain berkenan untuk naik ke atas panggung. Monggo Bang Zul. Jadi acara ini memang kita format saran saya. Monggo Bang Zul silakan duduk dulu. Ya, sudah hidup. Cek.
Izin Bapak, mungkin belum hidup. Nggih. Oke, sudah hadir bersama kita Bapak Haji Zulkarnain. Beliau terakhir di Binjai dan secara formal beliau pernah berada di Gontor, pernah di UMY. Betul, Zul. Gimana Bang Zul rasanya di Jogja ini? Alhamdulillah, disyukuri. Nggih. Pak Malik luar biasa ini nampaknya hari ini. Ya walaupun dalam situasi pandemi tetap saja kita harus semangat Bang Zul. Dan memang tema ulang tahun SMA 4 tahun ini adalah bagaimana berprestasi dalam kebersamaan di era pandemi. Sehingga di pandemi ini bukan menghalang Bang Zul. Kalau Bang Zul kira-kira gimana? Pandemi ini apa yang harus sama-sama kita lakukan secara singkat Bang Zul? Ya, terima kasih seluruhnya yang berhadir juga di pagi hari ini dalam rangka ulang tahun SMA Negeri 4 yang ke-71. Satu, ya. Udah lahir ya Pak Malik ya? Sudah lahir Pak, ke 17 tahun yang lalu, jadi sudah lahir. Jadi hari ini kita sudah ke-17, sudah sangat senior Pak, sudah sangat. Katanya haram Pak ngomongin tua Pak, senior Pak. Ke-71 sama tahun 71 kan beda Pak Nah Malik. ya itu yang perlu sama-sama kita perjelas ya. Ya. Nggih. Kalau tadi yang ditanyakan oleh Pak Malik berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, yang pasti innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu bila Allah berkehendak, segala urusan yang ada di permukaan bumi ini, Allah hanya tinggal mengatakan jadi maka terjadilah. Iya. Jadi ketika semua yang terjadi di permukaan bumi ini tidak akan pernah terjadi tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bagaimana kita menyikapinya? Hadapilah dia dengan bersyukur, sikapi dengan penuh kesabaran, terima dalam keikhlasan, maka seluruhnya akan kita rasakan dalam qanaah, menerima apa adanya. Iya. Nggih, terima kasih Bang Zul. Bapak sekalian, kita akan masuk pada sesi pokok di mana bahwa Bang Zul akan memberikan pencerahan kepada kita bersama bagaimana kita mempunyai kemampuan prestatif di era pandemi ini. Bang Zul, saya silahkan waktu kurang lebih 15 ke depan untuk kita bersama-sama memberikan pencerahan pada hadirin sekalian. Dan mohon kepada para pemirsa YouTube, mohon silahkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu jangan lupa. Terima kasih. Moga Bang Zul. Ya, terima kasih Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan ulang tahun ke-71 SMA Negeri 4 ini, ada hal yang perlu kita ambil hikmah di dalamnya. Apa itu? Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan menciptakan sebuah prestasi agar kita bisa termotivasi untuk bisa lebih baik lagi dalam menghadapi hidup ini. Terutama peningkatan dalam kerjasama untuk menuju kejayaan agar SMA Negeri 4 ini bisa lebih berprestasi dan lebih baik lagi di kemudian hari. Apa yang harus kita fahami ketika Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi anfusihim. Ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum atau kita semua ini hingga kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Jadi ada pandemi COVID-19 atau tidak ada pandemi COVID-19 bergantung kepada kita sendiri. Maka kalau kita paham hidup ini adalah perjuangan, maka kita tahulah berjuang itu suatu hal yang wajib untuk kita lakukan. Tergantung kepada kita. Bagaimana kita menjadikan sebuah perjuangan ini adalah sebagai ibadah, ataukah perjuangan ini sebagai beban dalam kehidupan. Kalau kita jadikan sebagai ibadah, maka akan terasa indah. Maka kuncinya apa? Tanamkan satu kemudahan dalam diri kita dengan kebersamaan. Tema kita kan itu. Dengan semangat kebersamaan, maka kita berwujud. Harapan dalam kebersamaan ini apa?
jauhkan satu sikap kesombongan, hilangkan dalam satu ketakutan, dan terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini juga kita bisa merasakan saat kita prestasi akan kita ukir, bagaimana kita termotivasi agar diri kita lebih baik lagi. Langkahnya tetap pertahankan dalam skill, tingkatkan kita dalam kredibel, dan wujudkan dalam apa yang disebut dengan teamwork. Skill, kita paham bahwa segala bentuk kemampuan prestasi dalam diri kita, baik ide dan gagasan dan segala perbuatan yang kita lakukan dan terwujud dalam kredibel, yang nantinya akan membedakan antara kredibilitas dengan integritas. Maka sesuatu yang datang dalam suatu kredibel yang kita harapkan kepribadian kita tampak karena kita mampu. Sebagai seorang pendidik kita punya kredibilitas yang baik. Bagaimana kita bisa menguasai dan bisa mengendalikan. Tapi semuanya nanti tergantung pada integritasnya. Yang masuk kepada kepribadian itu pada suatu kualitas yang akibatnya akan berdampak yang positif. Bagaimana caranya? Dia berusaha dibekali dengan kejujuran dan kepercayaan. Barulah nanti selanjutnya perlu yang disebut dengan teamwork, kerjasama. Apa yang kita harus siapkan? Yang pasti kita berharap nanti bisa kita diskusikan. Satu langkah yang awal kita lakukan tak lain dan tak bukan adalah bagaimana kita menanamkan kreativitas. Ya Pak Malik ya? Serius amat kita nih. Ya, kreativitas. Jadi orang kalau punya kreativitas dia akan terimprovisasi nanti. Suasana kita pagi ini juga akan terjadi indah ketika kreativitas kita datang. Mengajar juga demikian. Kalau kita jadikan indahnya kebersamaan dengan mewujudkan satu kejayaan untuk mengantarkan SMA Negeri 4 lebih baik lagi, harus setiap orang punya satu hal, ingin berkreativitas dalam dirinya. Kreatif, punya kesan untuk dia membangun. Dan dari kreatif itu nantilah ada kritis. Bagaimana kita dalam mengajar, menciptakan satu keindahan, kita kritis. Artinya mau kita berpikir lebih lagi untuk bisa kita memperbaiki dengan segala solusi. Ini kan kadang-kadang banyak orang kritik nggak ada solusinya. Itu apa namanya tuh? Demo. Oh, demo juga ada solusi harusnya. Omdong gitu ya. Jadi kritis. Baru dari kritis nanti akan terasa indah sebuah kreativitas dengan kritisnya tadi dalam berpikir, terwujud dalam sebuah yang disebut dengan komunikatif. Orang yang bisa mengkomunikasikan diri dengan orang lain, unsur dari awal kebersamaan, dia bisa menyampaikan apa yang terurai dalam pikirannya untuk diuraikan bersama. Ada suatu yang namanya komunikatif. Orang tanpa komunikasi nggak bisa akan bisa mendapatkan satu kemudahan dalam menghadapi segala permasalahan. Barulah nanti dari kreativitas, kritis, komunikatif, terwujudlah kolaboratif. Nah ini tema yang kita harapkan nih, dengan semangat kebersamaan, kolaborasi. Bahkan dalam semua pun kita harus kenal dalam kolaborasi ini. Bagaimana caranya dalam hidup kita. Orang bisa kerjasama ketika dia bisa saling menanamkan sebuah yang namanya toleransi. Jadi sekarang ini kan orang banyak memahami toleransi suatu hal yang dipandang dari satu yang kecil, mikro. Padahal yang makronya kalau kita pahami toleransi di sini adalah bagaimana kita bisa menghargai, menghormati ketika ada sebuah perbedaan, ternyata di situ ada keindahan. Sekalipun dalam masalah agama. Kalau orang paham makna toleransi, dia akan terasa indah. Mau setiap akhir tahun ada upacara perayaan hari besar agama. Kalau dia paham makna toleransi, indah yang dihadapi. Maka dalam toleransi ini apa? Menghargai. Ketika dari sebuah perbedaan itulah akan terasa indah sebuah kebersamaan. Kenapa? Karena di tengah-tengah perbedaan itulah akan ada suatu kredibilitas yang berintegritas untuk dia bisa berlomba berbuat kebaikan.
Maka 4 hal tadi, kreativitas, kritis, komunikatif, dan kolaboratif akan mengantarkan kita menjadi seorang pendidik yang ulung. Bagaimana pendidik yang ulung tadi? Bekali dengan kemampuan. Otomatis ya Bu ya, Pak. Semuanya kita harus pahami yang namanya kredibilitas tadi setiap orang punya. Karena dia harus tanamkan kepercayaan dan kepribadian. Dia punya kemampuan. Tapi kemampuan ini akan lebih terangkat untuk menjadi seorang pengajar yang inspiratif dengan bagaimana dia bisa mendatangkan suatu kemampuan itu dengan sebuah keteladanan. Ini selama ini kan kita mohon maaf, ada pendidikan dan pengajaran. Ketika pendidikan itu bagaimana dia memberikan satu contoh dan tauladan. Sedangkan pengajaran adalah bagaimana dia menyampaikan sebuah materi. Masalah mau ngerti atau paham anak didik kita itu masalah 10. Betul Pak Malik? Makanya dalam bahasa Arab dikatakan tarbiyatu wa ta'lim. Pendidikan dan pengajaran. Sekarang ini kenapa kok kita lupa akan pendidikan dan pengajaran? Karena kita nggak paham untuk menjadi seorang pengajar atau dosen atau pendidik yang berinspiratif dengan menjadi dosen yang betul-betul punya satu kemampuan dengan tujuan apa? Bagaimana dia bisa menjadi teladan. Bagaimana dia bisa menjadi contoh. Maka pendidikan dan pengajaran harus satu paket. Selama ini kita enggak, yang penting kita ngajar. Model daring ini udah terasa nih. Di pandemi COVID-19 ini tergantung integritas kita bagaimana. Disinilah dipentingkan tuh. Maka nanti akan tampak kualitas sebuah pendidikan dan mutu dari sebuah anak didik yang dapat pendidikan dari guru-guru. Di daring inilah tampak nanti integritasnya para pengajar. Kalau dengan kredibilitasnya aja dia sudah sampaikan karena dia mampu materi yang dia sampaikan, tapi apakah tersampaikan tergantung pada integritas para pendidik tadi untuk menjadi seorang yang inspiratif dalam mengajar. Maka pendidikan dan pengajaran dia harus satu paket. Saya melihat daripada orang tua, hampir rata-rata semuanya dan para guru juga mengerti bahwa materi yang disampaikan, begitu banyak buku-buku yang kita jadikan sebagai acuan, tapi di praktek pelaksanaannya hanya baro atau minazimmah bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia yang penting lepas tanggung jawab, gitu ya Pak Malik. Nampaknya pengalaman ya. Yang penting udah jalan, Pak. Olahraga foto semenit udah jadi olahraga 15 menit ya kan? Itu. Gitu ya Pak. Betul, betul. Ini dia yang kita pendidikan dan pengajaran tadi. Ini sebenarnya ada manfaatnya pandemi ini. Segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini tidak ada yang gratis dan tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Maka ketika kita tanamkan untuk menjadi seorang pengajar yang inspiratif, agar kita menuju pada kejayaan prestasi SMA Negeri 4, langkah kita pertama tanamkan kemampuan kita, yang kedua tingkatkan keteladanan, dan yang ketiga tahu strategi bagaimana kita mengajar agar kita bisa menjadikan suasana dalam kondisi apapun menyenangkan. Bisakah kita buat suasana daring itu dengan murid-murid kita menyenangkan? Ini kan kalau kan nggak terjadi. Kenapa? Karena kita sendiri nggak menjadi teladan. Maka ketika di sini ada strategi. Strategi itu kalau dalam bahasa Arab ya asia-sia. Kalau bahasa kitanya politik. Politik. Jadi ada politik kita bagaimana mengajar. Saya pernah jadi pengajar, saya juga pernah menjadi seorang widyaswara. Ketika saya mencoba untuk para seluruh peserta didik dari CPNS yang ada, itu bagaimana kita ciptakan suasana itu seperti suasana yang rileks. Maka disitulah yang dibutuhkan namanya apa? Disitulah yang kita harapkan improvisasi dari sebuah keteladanan tadi meningkat kepada strategi, baru disitulah adanya pembelajaran. Nah, di sini kita akan terasa indah, kualitas akan terjaga karena adanya pembelajaran. Bagi setiap pengajar dia harus paham bahwa dia harus berisi dan diisi, karena kalau enggak akan menjadi basi.
Makanya kadangkala tidak pernah ada materi yang membosankan, yang ada guru yang membosankan. Betul nggak? Nggak ada materi yang membosankan. Yang ada guru yang membosankan. Buktinya, kalau kita pahami materi yang membosankan itu, kalau kita secara umum, kalau kita sadari, itu matematika dan kimia, kan gitu. Tapi ternyata banyak juga matematika dan kimia yang senang orang melihatnya. Dan banyak nilainya yang berprestasi. Bahkan ketika diketahui matematika dan kimia inilah yang pasti. Nilai 10 ya nilai 10, nggak bisa kita main-main. Udahlah kasih nilai 8, kan nggak bisa. Kalau bahasa Indonesia kan tergantung sudut pandangnya. Oh, tulisannya kok bagus ya, kan gitu. Ya, kayak ketawa-ketawa namanya pengalaman juga pernah terjadi. Udah 15 menit belum? 5 menit lagi, Ustaz. Oh, 5 menit 5 lagi. menit lagi, Ustaz. Ya, yang pasti di sini. Maka ketika kita paham dengan 4 hal tadi, dengan kebersamaan ini, tadi kan kita awali dengan kreativitas, kritis, dan kemudian komunikatif, terus terwujud dalam kolaboratif. Dari kolaboratif itu tadilah yang kita berharap menjadikan skill kita semakin mantap, kredibilitas kita terwujud, dan teamwork kita tercapai. Dan caranya menjadikan sebuah kejayaan dalam SMA Negeri 4 ini terwujud dengan 71 tahun ulang tahunnya berdirinya SMA Negeri 4 ini, maka kita wujudkan berawal dari diri kita para pengajar. Bagaimana caranya? Tingkatkan kemampuan. Bagaimana kita sense of knowledge daripada produk knowledge atau produk yang kita pahami, knowledge-nya, pengetahuan yang kita kaji tadi, kita kuasai betul. Jadi kemampuan itu tadilah kita akhirnya menciptakan sebuah keteladanan. Saya ditanya sama Bu Naim, sudah di mana? Tapi kebetulan saya baru baca. Saya cuma punya konsep dalam diri, saya berusaha untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan harus saya konsekuen dengan apa yang harus saya lakukan. Insya Allah Bu, sebelum jam 9 Bang Zul akan sampai. Dan saya sampaikan laporan jam 8.45 sudah sampai. Udah. Kebetulan saya suka ngadem karena rodok kuru. Kurukan daging. Jadi di mobil dulu jam 8.50 lah baru saya turun. Dan alhamdulillah kita tanamkan keteladanan dalam diri ini. Bagaimana keteladanan itu akan datang pada diri kita? Ya berlatih. Ketika kita berlatih, bagaimana kita berpenampilan? Kita guru ngajar sambil merokok, alamat mahasiswa atau siswa nggak akan hormat pada kita. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat orang yang menjadi contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, dari keteladanan tadi yang kita ulang kembali apa? Bagaimana kita menciptakan strategi, bagaimana strategi kita dalam mengajar, bagaimana pengendalian alat peraga, bagaimana kita menguasai materi yang harus kita ajarkan, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana dialog kita untuk bisa yang kita body language-nya, eyes language-nya, semuanya kita bisa melihat. Terkadang bahasa mata ini ketika kita melihat seseorang aja, orang itu sudah merasa senang. Atau saat kita melihat dengan penglihatan yang berbeda, orang itu sudah merasa gugup. Di sini harus kita kendalikan. Maka disinilah yang kita pahami dengan strategi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Barulah timbul improvisasi yang terindah ketika kita terinspiratif untuk bisa menjadi seorang guru yang betul-betul inspirasi yang tinggi, maka dia harus tanamkan dengan kemampuan dirinya tetap stabil. Caranya pembelajaran. Maka coba nanti bisa dibaca, dianjurkan setiap para pendidik harus rajin membaca. Paling tidak 1 bulan 1 buku. Apa yang dibaca yang berkaitan dengan materi yang ia ajarkan, dan syukur kalau bisa dia bisa mengembangkan sehingga akhirnya suasana dalam pengajaran tidak membosankan. Nah, kalau andai kata masuk ke ruangan, buka buku, ayo anak-anak buka halaman sekian, kedua ketiga kali dia lagi dia gurunya itu lagi iya. Tapi ketika kita menanamkan strategi tadi terwujud dengan kemampuan kita dibekali dengan pembelajaran, ketika kita nggak datang, murid merasa kecarian. Nggak enak ya kalau guru nggak datang. Kenapa? Kita kekurangan informasi. Kita nggak mendapat informasi. Bahkan kalau bisa dalam suasana daring pun kalau bisa wujudkan seolah-olah mereka bertatap wajah dengan kita. Kalau perlu dia merasa dalam daring itu kok cuma sekian menit, kenapa kok cuma 3 kali.
Sehingga tidak diakal-akali seperti sekarang, pakainya rapi di atas, yang di bawah nggak pakai katuan gitu. Kenapa? Karena kebetulan yang dilihat cuma, jadi Atas, jiwanya iya. nggak ketemu, Ya, gitu Pak Malik. Nggih. Nggih, terima kasih Bang Zul. Bapak sekalian dan para pemirsa di YouTube ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71. Dari paparan Bang Zul tadi ada banyak hal bagi teman-teman guru serta anak-anak sekalian bahwa kita mesti menjadi harus orang yang kritis. Setelah itu kita harus menjadi orang yang kreatif. Dan kreatif itu menunjukkan apa? Prestatif. Tentunya ada syaratnya di situ. Bagaimana melakukan proses secara komunikatif dan kolaboratif. Maka itu kan menjadi seorang guru yang inspiratif. Gitu ya Bang Dul ya? Jadi mungkin gini Pak Malik, kalau kita simpulkan kembali kepada, kan mengundang Bang Zul biasanya kan untuk ceramah ya. Nah, Haruslah dibawa suasana itu juga. Ya. Kuncinya dalam nuansa pandemi COVID-19 ini, Ya. kita harus tetap bersyukur dan bersabar serta berbuat dengan penuh ikhlas, selanjutnya sikapi dengan qanaah. Artinya apa? Bersyukur, kita bisa berterima kasih, bahwa hakikatnya bersyukur bukan untuk hanya kepada Yang Maha Kuasa, tapi untuk diri kita juga. Yang kedua, kita bersikap sabar sehingga kita menyikapinya, segala apa yang ada bisa kita ambil jalan keluarnya, sehingga dengan apapun yang terjadi kita bisa menerimanya dengan senang hati. Langkah itu bila dilakukan dengan ikhlas. Maka apapun yang terjadi, kita punya rencana di ulang tahun 71 tahun ini dengan jumlah peserta yang banyak, tapi ternyata COVID-19 dan kenyataannya PSBB sudah berlaku, maka kita harus qanaah, terimalah apa yang ada. Kalau sebuah lagu mengatakan syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, gitu ya. Oke. Bapak sekalian, kita sudah sampai pada sesi diskusi dan seperti yang sudah dipaparkan Bang Zul tadi, ada banyak hal bagaimana kita syukur, sabar dan qanaah. Masuk pada sesi pertama untuk pertanyaan. Monggo silakan. Monggo silakan. Ke depan aja, Bapak. Silakan Pak, langsung pertanyaan aja. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, di sini nama saya Vinggo. Saya di sini mengajar mata pelajaran ekonomi. Mungkin langsung saja, Pak, yang ingin saya tanyakan, di kondisi pandemi yang sudah hampir 1 tahun berada di Indonesia semenjak kasus pertamanya diumumkan, itu membuat kita ditantang menjadi masyarakat yang lebih adaptif terhadap setiap keadaan. Dan itu merasuk ke semua sendi kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Dan bagaimana kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana sih upaya kita yang tepat dan perlu dilakukan untuk kembali menghargai dan memaknai sebuah kebersamaan itu, yang mungkin sudah kemarin-kemarin kita terlalu abai dengan makna dari kebersamaan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Vinggo. Monggo Bang Zul, ada 2 entry point. Silakan Bang Zul. Kebersamaan itu ketika kita paham bahwa di tengah-tengah perbedaan kita berusaha untuk saling mengenal. Kalau kita ambil dalam Quran pada surat Al-Hujurat, surat nomor 49 itu, di ayat yang ke-11, ke-13, ketika Allah katakan ya ayuhan nas, diserukan kepada seluruh manusia. Berarti di sini kita harus sadar nih, harus paham. Allah Tuhan yang Maha Kuasa aja ketika mengajarkan indahnya kebersamaan, seruannya kepada siapa? Ya ayyuhan nas, hai semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wal unsa, sesungguhnya kami jadikan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Waj'alnakum syu'uba, dan kami jadikan engkau bersuku-suku atau berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar kita saling mengenal. Maka kebersamaan itu unsurnya awalnya harus ada ta'aruf. Ta'aruf. Kenal dulu. Betul. Bagaimana Pak Vinggo tadi, kita harus bisa mewujudkan kebersamaan itu indah. Jadi luar biasa nih. Semangat kebersamaan. Kalau saya ulaskan sedikit, uraikan apa yang terindah dalam kebersamaan ini. Ada 5T di situ. Ta'aruf, timbul suatu saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Maka kebersamaan itu ada karena ada rasa ta'aruf, saling mengenal.
Kalau orang sudah saling mengenal, maka datanglah tarahum. Apa itu? Rasa saling kasih sayang. Maka tak kenal maka tak sayang, ketika dia kenal maka adalah kasih sayang. Dari kasih sayang itu timbul yang ketiga langkahnya apa? Ta'awun. Orang yang saling kasih sayang. Pandemi COVID-19 ini terjadi, saudara kita yang terpapar COVID-19, maka kita ada kasih sayang karena kita kenal, maka kasih sayang itu keinginan kita untuk ta'awun. Apa? Saling menolong. Maka kita membantu. Tadi saya ada teman, saya telepon pagi. Kenapa? Karena dia terpapar COVID. Saya bilang semangat dan sehat, sehat, sehat. Kenapa? Itu adalah bantuan yang kita berikan. Kenapa? Kita saling menolong karena adanya kebersamaan. Baru kalau sudah demikian, ta'adud. Ta'adud itu kita lakukan semuanya dengan berulang-ulang, jangan bosan. Berkenalan kita, penuh kasih sayang, dan saling menolong, lakukan itu. Ya. Barulah nanti kalau sudah terbiasa, langkah yang kelima T-nya apa? Tasamuh. Maka timbullah toleransi. Kebersamaan akan mengantarkan indahnya toleransi, dan toleransi akan mewujudkan kebersamaan dalam kebahagiaan. Bahagia ada pada hati kita. Gak usah cari kemana-mana, karena yang menentukan bahagia bukan orang lain, tapi hati kita sendiri. Jadi Demikian, kebiasaan Mas itu Malik. dalam diri kita, Ustadz ya. Iya, jadi Oke. kebersamaan itu bagus pertanyaannya, mengantarkan kita pada satu kemuliaan karena kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengerti. Itulah Oke. toleransi. Toleransi. Jadi dengan tadi memahami, jadi ada toleransi, tasamuh dan Jadi bukan memaksakan diri. Ini betul. kan karena toleransi kan memaksakan diri. Iya. Ini nggak boleh. Iya. Iya. Jadi dalam segi agama lagi, yang saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, jangan kita paksakan masuk Islam. Iya. Yang agamanya Islam, jangan kita paksakan masuk Nasrani. Kenapa? Karena bukan toleransi itu namanya. Toleransi, dia saling mengerti di tengah-tengah perbedaan agar dia bisa berlomba berbuat kebaikan satu sama lain untuk saling mengisi. Iya, akhirnya lakum dinukum waliyadin. Mantap. Ya. Jadi terima kasih Bang Zul. Siap. Kita sudah masuk pada sesi penutup dan terima kasih banyak paparan Bang Zul seputar ini dan Bu monggo. Naim sama Pak Vinggo sudah puas belum? Sudah. Monggo ya. Sudah ya? Iya, oke. Kalau Iya. andai kata belum puas, tolong pesan Bang Zul, jangan cari kepuasan di tempat lain. Pak Minggo gak boleh cari kepuasan tempat yang lain ya. Nah, sampailah kita pada titik akhir kombinasi kita di acara ini. Monggo Bang Zul silahkan untuk memberikan kata penutup dan menutup acara ini, nanti saya akan segera ke state. Ya, kata penutupnya adalah ketika doa menyampaikan, ada dua doa yang ingin Bang Zul sampaikan, tapi ada dua hal yang ada kesamaan di situ. Allahumma inna as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Ya Allah, kami mohon kepadamu satu yang namanya petunjuk, satu namanya keampunan, dan satu namanya ketaatan, dan satu namanya kekayaan. Kekayaan yang keempat tadi. Yang kedua doanya, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazni wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min galabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, kami memohon. Yang keempat aja ya. Ujung doa yang pertama meminta, ujung doa yang kedua tadi menjauhi. Yang pertama meminta pada kekayaan, yang keempat doa yang kedua menjauhi dari keterlilitan hutang. Artinya kita memang dianjurkan untuk jadi orang kaya. Ya. Demikian dari Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Monggo, Pak Malik. terima kasih Bang Zul. Terima kasih, monggo silahkan ke state. Silakan. Ya. Oke, hadirin dan pemirsa YouTube, pada kesempatan ulang tahun SMA Negeri 4 yang ke-71 ini, sampailah kita pada penghujung acara di acara puncak ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71. Rangkaian sarasian sudah kita lampaui dan sampailah kita pada acara yang selanjutnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Imam yang ada di Open Seat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdul Malik yang sudah menjadi moderator pada acara Sarasehan dalam rangka HUT SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71. Untuk selanjutnya kita saksikan bersama testimoni tentang SMA Negeri 4 Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengawas pembina SMA Negeri 4 Yogyakarta, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi yang telah diukir selama ini, baik pada level internasional, nasional, maupun regional.
suatu capaian yang sangat membanggakan. Kepada para siswa, saya berpesan tetaplah bersemangat walaupun masa pandemi. Berjuanglah untuk menjadi generasi penerus yang mandiri, cerdas, dan berkarakter. Selamat ulang tahun yang ke-71 SMA Negeri 4 Yogyakarta. Semoga semakin jaya. Bagi saya SMA 4B merupakan SMA yang sudah luar biasa pencapaiannya, baik secara akademik maupun non-akademik. Banyak sekali prestasi yang sudah dihasilkan oleh SMA ini, dan itu semua berkat kolaborasi yang baik antara pihak sekolah, komite sekolah, siswa, dan seluruh keluarga-keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Atas nama komite Sekolah SMA 4B, saya mengucapkan selamat ulang tahun 71 dengan harapan ke depan SMA ini akan maju terus, lebih baik dari sebelumnya. Semangat dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Wawan Harmawan, Ketua Alumni SMA Negeri 4 Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-71 kepada SMA Negeri 4 Yogyakarta, sekolah kita, kebanggaan kita. Insya Allah akan selalu tetap berkembang jaya selalu. Kami berharap kepada para alumni, mari kita sama-sama bahu-membahu memajukan SMA kita, kebanggaan kita, yang mana adik-adik siswa sekarang ini sudah jauh berbeda dan sudah jauh berprestasi yang dihasilkan, yang selama ini mengukir prestasi baik dalam olahraga, dalam kegiatan pendidikan yang sudah nasional maupun internasional. Dan juga saat ini sedang dibangun fasilitas pendukung, sarana pendukung. Kami berharap para alumni bisa ikut berperan serta dalam membantu terwujudnya fasilitas-fasilitas tersebut. Terima kasih, selamat ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta, kebanggaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu. Saya Muhammad Firdaus Imam Bukas Sarjanahukum, selaku Ketua Alumni 1 Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-71 SMA kita tercinta, alumni kita, alumni yang sangat membanggakan buat saya pribadi dan tentunya buat teman-teman alumni SMA 4 pada umumnya, dan tentunya harapan kita semua teman-teman alumni untuk bisa berpartisipasi aktif untuk memajukan alumni kita tercinta, memberikan semangat, support kepada adik-adik kita yang saya lihat tentunya sangat berprestasi. Semangat untuk saling meningkatkan prestasi kita, semangat untuk memajukan peran serta alumni untuk kemajuan bangsa dan negara. Jaya SMA 4 kita, salam kuat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Rumanto, Kepala SMA Negeri 11 Yogyakarta, adalah alumni SMA Negeri 4 Yogyakarta tahun 1985. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, maka bertambah dewasa pula SMA Negeri 4 Yogyakarta. Kami selalu berdoa, mudah-mudahan SMA Negeri 4 Yogyakarta selalu bisa berkembang bersama, menjadi suri toladan, siswa-siswanya menjadi siswa-siswa yang berprestasi. Selamat juga SMA Negeri 4 Yogyakarta telah mengantarkan putra-putrinya menjadi juara internasional, juara nasional, maupun juara di tingkat regional. Jayalah SMA Negeri 4 Yogyakarta, 4B tercinta.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Muhammad Ardiansah, alumni SMA 4 angkatan 96 tahun ajaran 96. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-71 untuk SMA 4. Semoga SMA 4 selalu jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun SMA 4 Negeri Yogyakarta yang ke-71. Semoga dengan usia yang ke-71 ini prestasi SMA 4 Yogyakarta baik di bidang akademik maupun non-akademik semakin baik, semakin maju. Kemudian para siswa yang diterima di perguruan tinggi baik itu lewat SNMPTN maupun SBMPTN semakin banyak sehingga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang lain yang lebih baik untuk kedepannya. Selain itu juga kita harapkan dengan adanya sekolah olahraga di SMA 4 Yogyakarta, siswa-siswi yang di bidang olahraga prestasinya dapat meningkat sampai ke tingkat nasional maupun internasional. Kemudian juga kita harapkan dengan usia yang ke-71 ini, Bapak Ibu Guru SMA 4 Yogyakarta, profesionalitasnya semakin baik, kebersamaannya, kekeluargaannya semakin meningkat, sehingga SMA 4 Yogyakarta semakin disegani oleh masyarakat di sekitar Yogyakarta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu 16 Januari 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta. Tahun ini bertepatan usia 71. 71 bukan usia yang muda, tetapi tetap selalu berusaha untuk lebih maju. Harapan saya dari segi fisik, sarana dan prasarana semakin lengkap, lingkungan semakin asri. Dari segi siswa harapannya semakin berprestasi, baik akademik maupun non-akademik, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain di tingkat pencapaian perguruan tinggi negeri. Untuk guru dan karyawan, semoga semakin meningkatkan profesionalitasnya, kemampuannya, dan yang terakhir SMA Negeri 4 Yogyakarta semakin jaya, semakin berakhlak, semakin berbudaya asri. Selamat ulang tahun. Dengan semangat HUT SMA Negeri 4 Yogyakarta ke-71, kita tingkatkan mutu layanan pendidikan di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-71 untuk SMA Negeri 4 Yogyakarta yang saat ini sudah berbenah dan baru berbenah terus terkait dengan mutu dan sarana prasarananya. Semoga di tahun 2021 ini SMA Negeri 4 semakin jaya dan semakin jaya, jaya 4B. Salam. Selamat ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta, atau yang lebih keren dengan 4B, yang memasuki usia ke-71. Sesuai dengan visi dan misinya, unggul dalam iptek, seni budaya, olahraga, dan berwawasan lingkungan. Sukses dan jaya selalu untuk. Terima kasih atas testimoni yang diberikan untuk SMA Negeri 4 Yogyakarta dalam acara HUT SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71. Untuk selanjutnya, doa kepada yang terhormat beliau Bapak Hamid Masudi, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu. Karena Engkau Zat yang mulia, kami tadahkan tangan kehadirat-Mu. Karena Engkaulah Zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Untuk itu ya Allah ya Rabb, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu ya Rabb,
atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, pada saat ini kami hadir bersama dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, serta hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, Engkaulah sumber segala ilmu. Telah banyak ilmu yang kami dapatkan dari sekolah ini. Banyak pula pengalaman yang kami simpan dan kenangan indah yang kami rasakan. Untuk itu ya Allah, berkahilah sekolah kami ini, segenap guru dan karyawan, para siswa dan siswi, serta alumni yang telah meraih Engkau beri waktu di dunia ini ataupun yang telah mendahului kami. Dan tak lupa seluruh orang tua yang telah berjuang sekuat tenaga dan upaya menunaikan kewajibannya, berjibaku menghantarkan anak-anak ini dengan satu asa yang mulia. Juga seluruh instansi dan lembaga yang telah bahu-membahu bersama dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah yang Maha Aziz, sungguh kami ini adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Akan tetapi di hadapan kami terbentang tugas yang amat berat. Jadikan nilai kemuliaan di sisi-Mu, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia. Maka melalui sifat-Mu yang Maha Aziz, kami mohon berilah kekuatan lahir dan batin kami, serta karunialah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat melaksanakan serta meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi penerus kami, sehingga terwujud cita-cita dan harapan kami, yakni manusia Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, serta kesalahan pemimpin kami, dan semua bentuk kekhilafan yang pernah terlaksana di sepanjang kehidupan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hamid Masudi atas doa yang telah dipanjatkan untuk SMA Negeri 4 Yogyakarta. Tentu saja kita semua berharap semoga sekolah yang kita cintai ini ke depan lebih jaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-71 untuk sekolahku yang kucintai. SMA Negeri 4 Yogyakarta. Selama ini banyak hal yang telah kita perjuangkan bersama. Berbagai prestasi sudah diraih, baik oleh siswa, guru, dan karyawan. Mudah-mudahan ke depannya sekolah kita semakin baik dalam mempersiapkan generasi di sini. Sehat jasmani rohaninya, cerdas akal dan akhlaknya, dan kompetisi di bidang akademiknya semakin baik. Sebagai bekal hidup hari ini dan masa yang akan datang. Dan juga menjadi teladan buat sesamanya. Dirgahayu sekolahku. Semoga tetap sukses dan berkembang tanpa lekang oleh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ridho Arhamta. Sekarang sedang belajar di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Selama belajar di SMA Negeri 4 Yogyakarta, pengalaman belajarnya sangat seru. Guru-guru di sini sangat disiplin dan juga memberikan pendidikan dengan sepenuh hati.
Pokoknya tidak rugi belajar di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Akhir kata, saya mengucapkan selamat ulang tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta yang ke-71. Semoga 4B semakin maju. Selama 2,5 tahun saya di 4B ini, saya telah mendapat berbagai pengalaman dan berbagai teman baru. Dan saya harap terus ke depannya 4B dapat memberikan generasi yang baik sebagai penerus bangsa dan sukses selalu 4B Yogyakarta. Selamat ulang tahun 4B ke-71. Selamat. Ya. Selamat. 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 Ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun Yang ke-71. Yang ke-71. Ke-71. SMA Negeri 4 Yogyakarta. SMA Negeri 4 Yogyakarta. SMA Negeri 4 Yogyakarta. SMA Negeri 4 Yogyakarta.